Bizantium Alexios I yang risau karena kian kuatnya Imperium Islam Turki, Seljuk meminta bantuan Paus Urbanus II untuk merebut kembali wilayahnya yang hilang. Di sisi lain, Paus Urbanus II sangat berkeinginan mengembalikan Yerusalem ke pangkuan kekuasaan Kristen. Inilah yang mendorong Paus Urbanus II mendeklarasikan Perang Salib. Jati Pamungkas dalam bukunya berjudul Perang Salib Timur dan Barat, Misi Merebut Yerusalem dan Mengalahkan Pasukan Islam di Eropa, menyebut jika dilihat dari kronologi sejarah, Perang Salib tidak akan terjadi jika saja pasukan salib yang dibentuk Paus Urbanus II tidak ingin menyelamatkan Bizantium dari agresivitas Turki Seljuk pada awal abad 11. Momen Perang Salib I juga dimanfaatkan Paus Urbanus untuk mengurangi buruknya hubungan politik Roma dan Konstantinopel atau antara Kristen Katolik dengan Kristen Ortodoks. Musuh bersama bagi Eropa adalah Islam. Jalur darat paling cepat untuk memukul Islam adalah lewat Bizantium, melalui Konstantinopel. Mengalahkan Turki Seljuk lewat darat adalah cara efektif untuk merebut Yerusalem. Deklarasi Perang Salib mustahil diputuskan Paus Urbanus II dengan gegabah. Selain ingin mencontoh reconquista di semenanjung Iberia, informasi mengenai Yerusalem adalah faktor terpenting dalam proses pengiriman pasukan. Perang Salib akan sia-sia jika pengiriman pasukan tidak berada dalam situasi yang tepat. Dekatnya jarak Bizantium dengan Turki Seljuk adalah modal awal bagi pasukan gabungan Kristen untuk mengalahkan Islam. Ketersediaan serdadu dari Bizantium, akomodasi peralatan perang, dan distribusi makanan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan mengingat Yerusalem jauh dari Eropa dan dekat dengan pusat pemerintahan Islam, baik di Baghdad dan Kairo. Informasi mengenai Yerusalem didapatkan orang Eropa atau lebih khusus lagi, kepausan di Roma dengan dua cara. Kedua cara tersebut adalah perdagangan dan ritual kekristenan di Yerusalem. Perdagangan pada masa itu memakai dua jalur. Jalur pertama adalah jalur darat. Jalur darat digunakan orang-orang Eropa ketika melakukan perdagangan ke Timur Tengah dengan melewati daerah Balkan di Eropa Timur, kemudian singgah di Konstantinopel. Setelah di Konstantinopel, para pedagang melewati Selat Bosporus, kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri Anatolia. Jika sudah sampai Aleppo, maka tanda-tanda kehidupan Timur Tengah dengan komoditas dagang dari Afrika, Arab, India, bahkan Cina telah tersedia. Dari Aleppo, para pedagang akan meneruskan perjalanan ke kota utama, yaitu Damaskus, atau juga berkunjung di tempat bersejarah bagi dunia Kristen, seperti Nazaret, Bethlehem, Yericho, dan Yerusalem. Pada waktu itu, para pedagang dibedakan dengan pegawai pemerintah atau tentara. Jadi selama mereka membayar pajak, maka aman bagi mereka untuk masuk ke wilayah manapun, walau kerajaan sedang bersitegang dengan daerah tujuan atau daerah yang dilewati. Sedangkan lewat jalur laut, para pedagang Eropa berangkat dari Venesia menuju Acre untuk menuju Yerusalem, kemudian melanjutkan ke Damaskus atau ke kota-kota sekitarnya. Diana Webb dalam bukunya berjudul Medieval European Pilgrimage menjelaskan selain Acre, orang-orang Eropa juga berdagang ke Alexandria di Mesir yang merupakan pelabuhan yang ramai pada waktu itu. Dari aktivitas perdagangan tersebut, keadaan Yerusalem dapat diketahui dengan baik. Pertama dari segi keamanan, karena di Yerusalem terdapat 3 agama yang hidup berdampingan dengan jumlah pengikut yang sama besar dan sama kuat. Pemerintahan Islam Yerusalem di bawah Khalifah Rashidin, Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Abbasiyah, hingga dikuasai Kekhalifahan Fatimiyah, dan di bawah bayang-bayang militer Turki Seljuk, tetap dalam kondisi aman dan damai. Tahun 1009 merupakan tahun kelam bagi umat Kristen dan Yahudi di Yerusalem karena Khalifah Fatimiyah Al-Hakim melakukan tindak kekerasan, bahkan menghancurkan gereja tempat penyaleban Yesus. Sejak itulah kehidupan beragama di Yerusalem terganggu dan dapat diatasi pasca meninggalnya Khalifah Al-Hakim. Dinamika tersebut dapat diketahui orang-orang Eropa dari proses perdagangan, karena dalam perdagangan tidak mengenal waktu libur, kecuali bagi pedagang lewat jalur laut
yang harus menunggu angin jika kapal tersebut tidak dilengkapi alat kayu yang biasanya dikerjakan oleh para budak. Cara kedua yang dilakukan Eropa untuk mendapatkan informasi mengenai Yerusalem adalah melalui ritual keagamaan yang dilakukan umat Katolik dan juga Kristen Ortodoks di Yerusalem dan sekitarnya. Para jemaat tidak hanya melakukan ritual dengan waktu yang singkat, namun memerlukan waktu berbulan-bulan karena Yerusalem bukanlah tujuan satu-satunya. Melakukan perjalanan suci ke Yerusalem dilakukan untuk menebus dosa yang telah diperbuat di dunia. Tempat tujuan utama adalah gereja suci sepulker di Bukit Golgota, tempat Yesus wafat karena disalib oleh Bizantium yang pada waktu itu menolak ajaran Yesus. Berdiam dengan waktu yang lama di Yerusalem membuat cukup bagi jemaat dari Eropa untuk memberikan informasi kepada jemaat di daerah asal masing-masing yang ingin mengunjungi kota suci Yerusalem di tahun berikutnya. Biasanya para jemaat melakukan perjalanan suci ke Yerusalem sambil berdagang. Cara-cara itulah yang digunakan Paus Urbanus untuk mengetahui keadaan Yerusalem untuk menyusun serangan yang efektif menaklukkan Yerusalem. Oleh sebab itu, Paus Urbanus II mendeklarasikan Perang Salib I karena mempunyai modal yang sangat besar untuk datang dan merebut Yerusalem dari tangan Islam yang pada waktu itu dikuasai kekhalifahan Fatimiyah. Kemudian siapakah sebenarnya Paus Urbanus II ini? Pada tahun 1035, di sebuah desa kecil bernama Lagery di Prancis, lahirlah seorang anak yang akan mengubah jalannya sejarah Eropa dan Kristen. Anak ini diberi nama Odo. Sejak kecil, Odo menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Ia tumbuh dalam keluarga bangsawan yang religius, dan sejak usia dini, ia diarahkan untuk menempuh jalan spiritual. Odo mengenyam pendidikan di Reims, pusat pembelajaran Kristen terkemuka saat itu. Di sini, ia mempelajari teologi dan filsafat dengan penuh semangat. Guru-gurunya melihat potensi besar dalam diri Odo, dan tidak lama kemudian, ia menjadi seorang biarawan di Biara Cluny. Cluny adalah salah satu pusat reformasi monastik, dan kehidupan di sana menuntut disiplin ketat serta dedikasi penuh pada kehidupan rohani. Kehidupan di Cluny membentuk karakter Odo menjadi seorang yang teguh dan bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas keagamaannya. Ia segera dikenal sebagai seorang biarawan yang cerdas, berdedikasi, dan penuh semangat reformasi. Karena kualitas-kualitas inilah, ia diangkat menjadi prior di Cluny, sebuah posisi yang menunjukkan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pada tahun 1080, Odo dipanggil ke Roma oleh Paus Gregorius VII yang sangat terkesan dengan reputasi dan kemampuannya. Di Roma, Odo diberi tugas-tugas penting dan segera menjadi salah satu penasihat utama Paus. Selama masa ini, ia terlibat dalam berbagai upaya reformasi gereja, terutama dalam hal penegakan disiplin dan moral di kalangan klerus. Pada tahun 1088, Paus Gregorius VII wafat dan terjadi kekosongan dalam kepemimpinan gereja Katolik. Melalui proses pemilihan yang penuh dengan intrik dan tantangan politik, Odo terpilih sebagai paus dan mengambil nama Urbanus II. Ini adalah awal dari sebuah era baru dalam sejarah kepausan. Sebagai Paus Urbanus II, ia menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk perselisihan dengan Kekaisaran Romawi Suci dan perpecahan dalam gereja. Namun, yang paling menguji kepemimpinannya adalah seruan untuk menyelamatkan tanah suci dari kekuasaan Muslim. Pada tahun 1095 di Dewan Clermont, Paus Urbanus II mengeluarkan sebuah seruan yang akan menggema di seluruh Eropa. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Urbanus II berpidato di hadapan para bangsawan dan rakyat yang berkumpul di Clermont. Ia menyerukan agar mereka mengangkat senjata dan berangkat ke Yerusalem untuk membebaskan kota suci itu dari tangan Muslim. Deus vult, Tuhan menghendaki, adalah seruan yang keluar dari mulutnya dan disambut dengan antusiasme yang membara oleh para hadirin. Pidato ini menandai dimulainya Perang Salib pertama. Ribuan orang, dari ksatria hingga petani,
menjawab panggilan Urbanus II dan berangkat menuju Timur Tengah. Meskipun ia tidak pernah melihat keberhasilan perang salib pertama secara langsung, pengaruh seruannya membawa perubahan besar dalam sejarah Eropa dan dunia Islam. Selama masa kepemimpinannya, Paus Urbanus II tidak hanya dikenal karena seruannya untuk perang salib, tetapi juga karena reformasi-reformasi yang ia lakukan dalam gereja. Ia menekankan pentingnya disiplin dan moralitas di kalangan klerus, serta memperkuat struktur gereja untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman. Paus Urbanus II wafat pada tanggal 29 Juli 1099, beberapa minggu setelah Yerusalem direbut oleh para tentara salib. Ia tidak pernah melihat kota suci itu dibebaskan, tetapi warisannya sebagai paus yang membangkitkan semangat perang salib tetap dikenang sepanjang masa. Kehidupannya yang penuh dedikasi dan semangat reformasi meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah gereja Katolik dan dunia. Dari seorang anak kecil di desa Lagri hingga menjadi Paus Urbanus II, kisah hidup Odo adalah cerita tentang ketekunan, iman, dan keberanian untuk membawa perubahan besar. Warisannya tetap hidup dalam sejarah, mengingatkan kita akan kekuatan iman dan dedikasi dalam mengubah jalannya dunia. Kepausan Paus Urbanus II itu ditandai dengan pertikaian Raja Jerman Henry IV, kelanjutan kebijakan pembaruan oleh Paus Gregorius VIII yang tidak menghasilkan apa-apa. Paus yang baru ini tidak ingin meneruskan pertikaian ini, tetapi ia ingin menyatukan semua kerajaan Kristen. Ketika Kaisar Alexis dari Konstantinopel meminta bantuan Paus melawan orang-orang Muslim Turki, Urbanus melihat bahwa adanya musuh bersama ini akan membantu mencapai tujuannya. Pada tahun 1095 Urbanus mengadakan Konsili Clermont. Di sana ia menyampaikan khotbahnya yang menggerakkan. Telah tersebar sebuah cerita mengerikan, sebuah golongan terkutuk yang sama sekali diasingkan Tuhan telah menyerang tanah, negara, orang Kristen dan memerangi penduduk setempat dengan pedang, menjarah dan membakar. Ia berseru, "Pisahkanlah daerah itu dari tangan bangsa yang jahat itu dan jadikanlah sebagai milikmu. Deus vult, Deus vult, Tuhan menghendakinya," teriak para peserta. Ungkapan itu telah menjadi slogan perang pasukan perang salib. Ketika para utusan Paus melintasi Eropa, merekrut para kesatria untuk pergi ke Palestina, mereka mendapatkan respons antusias dari pejuang-pejuang Prancis dan Italia. Banyak di antaranya tersentak karena tujuan agamawi, tetapi tidak diragukan juga bahwa yang lain berangkat untuk keuntungan ekonomi. Ada juga yang ingin berpetualang merampas kembali tanah pejarahan di Palestina yang telah jatuh ke tangan kaum Saracen, sebutan untuk kaum muslimin pada zaman itu. Dalam banyak hal, perang salib telah meninggalkan warisan negatif. Hubungan yang rusak antara gereja-gereja ortodoks dan gereja-gereja non-katolik dari timur dan gereja-gereja barat, dan kekejaman para tentara perang salib hanya membuat tentara mereka lebih fanatik. Ditambah lagi, semua pelajaran yang diterima selama peperangan telah menjadi bagian dari strategi tentara kaum Saracen untuk diterapkan dalam pertempuran melawan orang-orang lain. Tanggapan yang ditujukan pada panggilan Urbanus meningkatkan kuasa kepausan. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar prajurit yang bersedia mati demi imannya, perbuatan yang tidak dapat diremehkan oleh pangeran manapun. Pada 1095 di Clermont, Prancis, Paus Urbanus II, Pope Urban, berkhutbah di hadapan rakyat Katolik Frank. Khutbah yang dicatat sebagai salah satu khutbah pidato yang paling berpengaruh dalam sejarah. Paus Urbanus II mampu menggetarkan dada kaum Kristiani, menggerakkan mereka mengangkat pedang, menyulut semangat untuk melawan orang-orang kafir, membebaskan tanah suci Yerusalem. Pesan Paus Urbanus II sangat cepat tersebar dari mulut ke mulut umat Kristiani di Eropa. Awal mula perang salib, Crusade, pun dimulai. Dengan pidato yang berapi-api, Paus Urbanus II membakar emosi umat Kristen. "Hai orang-orang Franka, hai orang-orang di luar pegunungan ini, hai orang-orang yang dicintai Tuhan,
Yang jelas dari perilaku kalian, yang membedakan diri dari bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, karena iman kalian, karena pengabdian kalian pada gereja suci. Inilah pesan dan himbauan khusus untuk kalian. Kabar buruk telah tiba dari Yerusalem dan Konstantinopel, bahwa sebuah bangsa asing yang terkutuk dan menjadi musuh Tuhan, yang tidak lurus hatinya, dan yang jiwanya tidak setia pada Tuhan, telah menyerbu tanah orang-orang Kristen dan membumi hanguskan mereka dengan pedang dan api secara paksa. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang mereka tawan untuk dijadikan budak, sementara sisanya dibunuh. Gereja-gereja, kalau tidak mereka hancurkan, mereka jadikan masjid. Altar-altar diporak-porandakan. Orang-orang Kristen mereka sunat dan darahnya mereka tuangkan pada altar atau tempat-tempat pembaptisan. Beberapa mereka bunuh secara keji, yakni dengan membelah perut dan mengeluarkan ususnya. Mereka tendang orang-orang Kristen dan mereka dipaksa berjalan sampai keletihan hingga terjerembab di atas tanah. Beberapa dipergunakan sebagai sasaran panah. Ada yang mereka betot lehernya untuk dicoba apakah bisa mereka penggal dengan sekali tebas. Lebih mengerikan lagi perlakuan mereka terhadap perempuan. Kewajiban siapa lagi kalau bukan kalian yang harus membalas dan merebut kembali daerah-daerah itu? Ingatlah, Tuhan telah memberi kalian banyak kelebihan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Semangat juang, keberanian, keperkasaan, dan ketidakgentaran menghadapi siapapun yang hendak melawan kalian. Ingatlah pada keberanian nenek moyang kalian, pada kekaisaran Karel Agung dan Louis, anaknya serta raja-raja lainnya yang telah membasmi Turki dan menegakkan agama Kristen di tanah mereka. Kalian harus tergerak oleh makam kudus Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang kini ada di tangan orang-orang najis. Kalian harus bangkit berjuang, karena kalian telah tahu banyak tempat-tempat suci yang telah dikotori, diperlakukan secara tidak senonoh oleh mereka. Hai para ksatria pemberani, keturunan nenek moyang yang tak tertaklukkan, janganlah lebih lemah daripada mereka, tetapi ingatlah pada ketidakgentaran mereka. Jika kalian ragu-ragu karena cinta kalian kepada anak-anak, istri dan kerabat kalian, ingatlah pada apa yang Tuhan katakan dalam Injil. Ia yang mengasihi ayah dan ibunya lebih daripada aku, tidak pantas bagiku. Jangan biarkan apa yang menjadi kepunyaan kalian menghambat kalian. Kalian tak perlu khawatir dengan apa yang menjadi kepunyaan kalian. Negeri kalian telah padat penduduknya, dan dari semua sisi tertutup laut dan pegunungan. Tak banyak kekayaan di sini, dan tanahnya jarang membuahkan hasil pangan yang cukup buat kalian. Itulah sebabnya sering bertikai sendiri. Hentikan kesaling bencian dan pertengkaran kalian. Hentikan peperangan antar sesama kalian. Bergegaslah menuju makam kudus, rebutlah kembali negeri itu dari orang-orang jahat, dan jadikan miliki kalian. Negeri itu, seperti dikatakan di dalam Alkitab, berlimpah susu dan madu. Tuhan memberikannya kepada anak-anak Israel. Yerusalem, negeri terbaik, lebih subur daripada lainnya, seolah-olah surga kedua. Inilah tempat juru selamat kita dilahirkan, diperintah dengan kehidupannya, dan dikuduskan dengan penderitaannya. Bergegaslah, dan kalian akan memperoleh penebusan dosa serta pahala di kerajaan surga. Begitulah isi dari khotbah Paus Urbanus II lalu. Pada 1096, para penganut Kristiani dari Eropa bergerak menuju Yerusalem dengan kuda-kuda dan senjata mereka. Perjalanan bermil-mil yang melelahkan tapi tidak melunturkan semangat mereka, membebaskan tanah suci dari orang-orang kafir. Membebaskan tanah suci bagi mereka adalah perjuangan mulia. Apalagi Paus mengimingi surga bagi mereka yang turut berperang membebaskan Yerusalem. Ini adalah perang suci, the Holy War, di mata pasukan salib. Dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka membantai warga sipil muslim yang tidak berdosa. Pada 1099 atau setelah 3 tahun, memulai perjalanan dari Eropa, sampailah mereka di Yerusalem. Pasukan salib yang dipimpin Godfrey mampu menerobos kota. Dalam tempo 3 hari saja,
Pasukan salib membantai sekitar 30.000 penduduk Yerusalem. Hari-hari berikutnya korban mencapai 70.000 jiwa. Tak peduli yang ditemui mereka laki-laki atau perempuan, muda, tua, atau anak kecil. Tak ada yang selamat dari pembantaian mengerikan. Kesaksian mengerikan diberitakan sendiri oleh seorang prajurit perang salib bernama Fulcher. Sungguh, seandainya Anda berada di situ, Anda akan menyaksikan tumit kaki-kaki kami basah dengan darah orang yang terbunuh. Tetapi, apalagi yang bisa saya ceritakan, tak seorang pun dari mereka tersisa hidup-hidup. Kaum wanita ataupun anak-anak, tak ada yang disisakan. Raymond dari Aguilez menceritakan dengan bangga pembantaian di tanah haram Yerusalem. Di bait Allah dan serambi Sulaiman, para pria berjalan dengan darah yang naik sampai ke lutut mereka dan tali kekang kuda. Raymond bahkan tidak menyesali sama sekali perbuatan sadis mereka, serta menganggap itu adalah hukuman dari Tuhan bagi orang-orang kafir. Sungguh, ini adalah hukuman yang adil dan luar biasa dari Tuhan, bahwa tempat ini sudah seharusnya dipenuhi dengan darah orang-orang kafir, karena tempat ini telah lama menderita oleh sebab perilaku mereka yang menghujat Tuhan. Warga Suriah yang turut menjadi korban pembantaian pasukan salib mengungsi ke Baghdad. Di istana khalifah mereka melaporkan kekejian pasukan salib yang membuat mata tak kuasa menahan air mata. Aksi pembantaian misal ini cukup mengejutkan, sebab pasukan salib, penganut Katolik Roma, berjalan ribuan mil hanya untuk memerangi orang-orang Muslim yang mereka sebut sebagai orang-orang kafir, hidden unbeliever, untuk membebaskan tanah suci. Padahal selama ini umat Kristiani di Yerusalem, penganut Koptik di Mesir, ataupun orang-orang Ortodoks di Konstantinopel bisa leluasa menziarahi kota suci. Komunitas Yahudi aman di sana. Jadi sebenarnya pasukan salib dari Eropa sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kondisi umat Islam dan tanah suci. Mereka menumpahkan darah dan melakukan teror di dunia Islam hanya karena hoaks yang disebarkan oleh pemuka agama mereka, Paus Urbanus II. Khutbah Paus Urbanus II begitu hebatnya hingga mengubah Kristen yang konon agama yang penuh cinta kasih, hingga jika pipi kiri mereka dipukul, jangan membalas, tetapi serahkan pipi satunya lagi. Berubah menjadi agama yang gemar menumpahkan darah orang-orang tak berdosa. Kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 3, 8 hingga 39. Umat Islam merebut Yerusalem. Setelah 90 tahun menguasai Yerusalem, Al-Quds, pihak Kristen akhirnya harus terusir dari sana setelah kekalahan telak yang mereka terima di Hittin 1187 Masehi. Panglima Islam gagah berani Salahuddin putra Najmuddin Ayyub mengusir mereka dari tanah suci. Ia menurunkan salib yang ada di puncak Al-Aqsa dan memerintahkan azan dilantunkan di dalamnya. Untuk pertama kalinya setelah 87 tahun, salat kembali ditunaikan di Masjid Al-Aqsa. Kekalahan di Hittin membuat Eropa bersatu untuk memerangi Salahuddin. 3 raja Eropa, Frederick Barbarossa, Jerman, Philip Augustus, Prancis, dan Richard the Lionheart, Inggris, menyatukan kekuatan untuk merebut kembali Yerusalem. Perang salib digemakan kembali di Eropa pada 1089. Perang salib III berakhir dengan perjanjian damai di Ramallah, Palestina. Berdasarkan perjanjian tersebut, Yerusalem tetap berada di bawah naungan umat Islam. Akan tetapi, umat Kristiani dijamin keselamatannya jika ingin menziarahi tanah suci Yerusalem. Kisah John dari Inggris. John, seorang bangsawan muda Inggris, tergerak untuk menjadi prajurit perang salib. Saat itu, alumni perang salib disanjung-sanjung sebagai pahlawan, pejuang Tuhan. Sejak kecil John sudah sering mendengar kisah-kisah heroik seputar perang salib. Apalagi kakeknya termasuk pejuang yang gugur di perang salib jilid 2 1147 sampai 1149.
Ia sering mendengar khutbah pendeta di kebaktian minggu tentang keutamaan membunuh orang-orang kafir. Jika terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir, maka surga tempatnya. Pemuda 18 tahun itu pun meninggalkan tanah kelahirannya dengan rasa bangga, diiringi pujian dari para gadis-gadis kota London. Dari Inggris, John melakukan pelayaran ke Sisilia untuk bergabung dengan pasukan salib Normandia. Dari Sisilia mereka berangkat ke Yerusalem. Sampailah ia dan pasukan di Yerusalem untuk menghadapi Syalahuddin dan pasukannya. Namun, alangkah kagetnya John ketika mengetahui bahwa orang-orang kafir yang mereka perangi ternyata memiliki kesamaan keyakinan dengan dirinya. Syalahuddin dan pasukannya ternyata juga menganggap John dan orang Kristen lainnya sebagai orang-orang kafir. Dan ternyata mereka juga berperang atas nama Tuhan, serta memiliki keyakinan bahwa barang siapa mati dalam peperangan melawan pasukan salib, surga balasannya. Rupanya, di masa itu umat Kristiani juga menyebut orang-orang Islam sebagai orang kafir karena tidak beriman kepada Yesus Kristus. Di masa itu, mereka tidak menyebut umat Islam sebagai Muslim, melainkan dengan sebutan Saracen atau Moor. Bahkan hingga mendekati abad 20, mereka masih menyebut Islam dengan sebutan Mohammedan, agama Muhammad.